90,2 Serambi FM Saudara masih di talk show interaktif kita di sore hari ini. Dan masih dengan tema gerakan keluarga mengukur pita lila balita Aceh sayang anak atau Gembita Asa ya. Dan untuk Anda bisa mendengarkan live streaming di live.serambifm.com atau bisa pantau di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan masih dengan dua narasumber kita di sore hari ini, ada Dr. Aslinar dan juga Pak Azhari ya. Dr. Aslinar ini selaku Ketua Aceh Peduli ASI dan Pak Azhari ini selaku nutritionist Dinkes Aceh ya. Tadi di awal kita juga sudah membahas mengenai pita lila ini ya. Tapi sebenarnya Dok, ini apa sih yang dimaksud dengan pita lila ini? Oke, baik. Pita lila itu adalah suatu pita ya, namanya pita ya. Pita yang berwarna, dia nanti ada warna hijau, kuning, merah. Nanti dilakukan pengukuran pada lingkar lengan atas. Jadi lila itu lingkar lengan atas ya. Pengukuran lila itu sekarang sudah dijadikan istilahnya screening ya, screening tingkat paling bawah. Yang dulunya itu yang screeningnya itu adalah nakes, tenaga kesehatan, kemudian turun ke kader ya. Jadi mereka dilatih untuk bisa melakukan pengukuran pita lila itu. Nah sekarang yang program sekarang yang Pita Asa ini yang baru di launching itu, kita mengharapkan pita lila itu yang melakukan pengukuran adalah keluarga gitu. Jadi setiap keluarga itu nanti dibekali satu pita dan itu tidak boleh dipinjamkan gitu ya. Maksudnya tidak udah keluarga tetangga segala macam tidak boleh, tapi hanya untuk satu rumah. Jadi mereka dibekali, dilatih cara pengukurannya. Jadi mereka nanti bisa istilahnya mendeteksi dini. Karena dari salah satu kriteria untuk gizi buruk itu adalah bila ukuran pita lilanya kurang dari 11,5 cm ya, atau kalau dari warna itu keluarnya warna merah. Jadi kan nanti bisa diukur bisa lengan kiri, lengan kanan, diukur pada lengan anak di tengah-tengah ya, diukur di situ nanti keluar dia kalau ukurannya itu kurang dari 11 cm, kenanya di warna merah. Itu disebut berisiko gizi buruk. Kemudian kalau kenanya di warna kuning itu berisiko gizi kurang. Kalau kenanya di warna hijau itu normal ya. Dan pengukurannya itu mesti dua kali. Kita suruh ulang lagi, orang tua mengukur lagi. Nanti kalau dia misalkan dapatnya warna merah, udah 2 kali ngukur dapat warna merah, dia harus langsung menghubungi, ada nomor tertentu yang harus dihubungi untuk nakesnya seperti itu atau ke kadernya. Jadi dengan demikian jadi lebih cepat terdeteksi gitu ya. Kita harapkan orang tua itu bisa melakukan pengukuran itu minimal 1 kali sebulan ya, atau pada saat si anak bayi atau balitanya lagi sakit ya, atau tidak ada nafsu makan, itu kita suruh ukur seperti itu. Kalau udah ada ukurannya nanti tinggal melapor ya. Jadi sangat kita harapkan memang ukuran dengan adanya cepat tahu ukuran lingkar lengan atas itu, kita cepat bisa kita intervensi kalau ada masalah ya. Kalau secara umum itu kita tentukan gizi buruk itu dari berat badan atau panjang badan atau status gizi namanya. Dikatakan gizi buruk itu kalau kurang dari -3 standar deviasi, itu ada grafiknya ya. Kemudian kita lihat juga klinisnya tadi yang sudah disebutkan sama Pak Azhari ya. Kemudian tambah satu lagi nanti ada UDEM. UDEM itu bengkak di satu badan. Paling sering kita tekan di bagian punggung kaki. Itu kalau kita tekan kayak mangga busuk ya, kita tekan nggak balik gitu, itu UDEM namanya. Kemudian ya tambah kriteria yang itu pita lila itu ya, pita lila kalau dia kenanya di warna merah gitu. Berarti pita lila ini untuk mengukur apakah seorang balita itu berisiko gizi buruk, gizi kurang atau tidak ya. Nah kalau misalnya untuk ibu-ibu sendiri bisa mendapatkan pita itu dari mana tuh Dok? Ya itu dari Dinas Kesehatan ya, kayaknya bisa jawab nanti, mungkin kerjasama dengan UNICEF ya, akan menyediakan. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung beralih ke Pak Azhari, mungkin bisa dijelaskan dulu ini bagaimana kasus gizi buruk yang ada di Aceh sendiri Pak. Apakah ada ini kira-kira, nah jika ada di kabupaten atau kota mana ini Pak yang paling banyak? Baik, sebenarnya untuk kasus gizi buruk tidak hanya di Aceh yang booming ya, di Indonesia juga masih banyak ya. Karena apa? Karena tadi faktor pencetus gizi buruk itu sangat banyak. Ya, faktor penyebab langsung dari konsumsi dan infeksi, penyebab tidak langsung kemiskinan, ketersediaan pangan yang seperti disebut oleh Dr. Aslinar tadi, dan itu memang hampir merata. Sedangkan untuk di Aceh mungkin kasus gizi buruk kita ada ya, ada. Kita pakai 3 indikator. Yang pertama tadi seperti kata Dr. Aslinar, kita pakai indikator antropometri
tinggi, berat badan berdasarkan panjang badan, ini 3 standar deviasi. Dan untuk menemukan data ini kita bisa ambil dari data elektronik pencatatan pelaporan berbasis gizi berbasis masyarakat EPPGBM. Ini adalah sistem surveillance yang telah dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk jumlah proporsi kasus terbanyak ini rata-rata ya di wilayah kabupaten yang besar ya. Ada Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar termasuk juga. Karena apa? Wilayah jangkauannya sangat luas. Kalau kita lihat di Aceh Utara itu ada satu puskesmas yang sampai 50 sekian desa. Bayangkan dengan tenaga gizi satu ya. Untuk mengedukasi masyarakat dia susah ya. Jadi ada kemungkinan itu. Dan tingkat kemiskinan kita yang sangat tinggi, itu yang menjadi faktor-faktor penyebab kasusnya. Kalau kita lihat data per Agustus, memang di Aceh ini ada sekitar 4.273 kasus gizi buruk yang memang harus kita verifikasi lagi. Artinya apa? Kita mau pastikan lagi. Itu baru satu indikator dari EPPGBM ya. Kalau kita lihat data ini persentasenya mungkin sekitar 1,7% ya. Itu masih di bawah angka nasional. Tapi yang jadi permasalahan kita adalah data kita itu kadang-kadang under reporting karena apa? Wilayah kita yang cukup luas dan tenaga kita yang terbatas gitu. Jadi bisa jadi kasus yang muncul ini hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang ada di lapangan. Dan ini jadi PR kita bersama. Makanya seperti kita harapkan nanti memang dengan ada Gempita Asa ini ya, kalau memang tenaga kesehatan tidak bisa menjangkau kasus, minimal ibunya, pengasuhnya, keluarganya bisa deteksi secara dini dan melaporkan kepada kita, supaya tadi bisa kita intervensi secara cepat dan komprehensif. Di samping itu juga untuk anak-anak kasus gizi buruk dan gizi buruk khususnya ya, kita itu udah ada dapat support dari UNICEF yang namanya RUTF, itu obat gizi, ready to use therapeutic food. Itu kalau diintervensi dengan itu sekitar 2 bulanan atau sekitar 8 minggu itu bisa bergeser status gizinya apabila dia mengkonsumsinya sesuai dengan dosis. Makanan itu tinggi kalori, beratnya hanya sekitar 90 gram, tapi nilai kalorinya 500 kilokalori. Artinya dia berat 90 gram itu hampir cukup untuk kalori 1 kali waktu makan kita. Tinggi sekali. Dan ini kita mulai terapkan di puskesmas untuk mengintervensi anak-anak kasus gizi buruk. Mengenai Pita Lila memang kita akan berupaya untuk mensupport ya. Kita udah distribusikan dari provinsi ke seluruh puskesmas ya. Pita Lila mungkin di samping kita melakukan edukasi terhadap penggunaannya, itu udah kita lakukan secara bertahap ya, dari proses sosialisasinya khususnya untuk di masa pandemi. Nah ini yang kita harapkan agar ini bisa lebih cepat terjaring kasus, karena apa, anak-anak ke posyandu kan susah ya. Posyandu kita juga jarang yang aktif sekali. Jadi dengan deteksi secara dini oleh keluarga ataupun pengasuh, kasus tersebut kita dapat dan kita mudah intervensinya. Saya itu ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan program Gempita Asa, gerakan mengukur Pita Lila Aceh Sayang Anak yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh, sejak kapan ini Pak program ini dilakukan dan kegiatan apa saja yang dilakukan? Iya, launchingnya itu seingat saya tanggal 27 Juni ya. Itu yang meluncing. Tahun ini ya? Iya, 2021 karena ini memang juga program baru ya. Mungkin pengembangan inovasi lah di masa pandemi ini. Itu yang meluncingnya Ibu Gubernur ya, Ibu Gubernur. Pada saat launching itu juga setelah itu kita tindak lanjut dengan melakukan sosialisasi. Memang waktu itu kita masih via Zoom karena kita belum bisa turun ke lapangan kondisi pandemi. Jadi sudah kita sosialisasikan ke tenaga-tenaga kesehatan, tenaga gizi khususnya, bidan desa juga ya via Zoom. Di samping itu juga kita juga turun ke, kalau memang kita ada kesempatan turun ke kabupaten kota, kita juga lakukan edukasi terhadap penggunaan Pita Lila ini. Kita harapkan ini berproses sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga upaya yang kita lakukan ini bisa memiliki makna yang lebih lah untuk perbaikan status gizi anak-anak Aceh ke depannya. Oke, baik. Nah, sejauh ini sosialisasinya sendiri sudah seperti apa nih Pak? Dampaknya kepada masyarakat Aceh? Ya, mungkin karena keterbatasan kita turun ya. Kita masih fokus di tenaga kesehatan, khususnya tenaga gizi dan bidan. Karena untuk turun melakukan sosialisasi ke masyarakat, kita harapkan agar tenaga nakes paling terdepan lah, bidan desa itu khususnya bisa mengedukasi. Dan itu masih
sampai sekarang ini kita masih tahap proses di tenaga kesehatan dulu. Oke, baik. Kita beralih ke Dokter Aslinar lagi nih, kira-kira bagaimana dampak dari program Gempita Asa ini, Dok? Kalau ditanya dampak kan kita belum tahu ya, tapi yang diharapkan ya, yang diharapkan dari program Gempita Asa ini adalah semakin cepat kita mendeteksi adanya bayi atau balita yang berisiko gizi buruk ataupun dengan gizi kurang seperti itu. Jadi dengan keluarga yang sehari-hari berada dekat dengan bayi balitanya dapat lebih mudah kan bisa dengan kita berikan ukuran pita lila itu, kita harapkan mereka bisa dengan rutin memeriksa ukuran pita lila karena memang sangat sederhana, sangat mudah caranya, siapapun bisa melakukannya. Tentu memang nanti perlu sosialisasi lebih lanjut. Oh ya, mungkin agak terlupa tadi bahwa ini pita lila ini hanya untuk bayi usia 6 bulan sampai 59 bulan. Jadi 6 bulan sampai 5 tahun kurang lah seperti itu. Jadi kalau masih di bawah 6 bulan kita nggak pakai pita lila gitu. Oke, baik. Dan kesadaran masyarakat sendiri di Aceh ini terhadap isu kurang gizi atau gizi buruk ini, dan bagaimana dampak gizi buruk ini dengan tingkat kematian pada balita ini, Dok? Iya. Balita dan anak. Kalau respon dari masyarakat sih rasanya kalau untuk gizi ya lumayan ya Pak ya, lumayan Pak Asari. Jadi mereka biasanya memang sudah mulai ada perhatian ya kalau misalkan berat badan, karena memang kita terus mengedukasi, baik dari kami Aceh Peduli ASI kerjasama kita terus nih dalam tahun sejak beberapa tahun terakhir terus bekerjasama antara UNICEF, Dinas Kesehatan Aceh dan mitra-mitra termasuk Yayasan Darah untuk Aceh. Kita lakukan terus kalau kami ada kelas edukasi menyusui dan kelas kesehatan ibu anak ya. Di situ kita mengajak para mahmud ya, mahmud itu mama muda. Mereka ketawa itu. Mama muda untuk lebih aware terhadap bagaimana sih sebenarnya pemberian ASI yang benar gitu, seperti itu. Mengapa sih ASI itu harus diberikan ASI eksklusif, kemudian harus diberikan sampai 2 tahun. Kemudian kita berikan pengetahuan bagaimana cara mempersiapkan MPASI yang benar ya, MPASI yang betul-betul mengandung zat gizi yang dibutuhkan seperti itu. Alhamdulillah kalau kita lihat respon mereka terhadap ini, masyarakat sudah mulai banyak lebih aware tentang gizi anaknya. Dan mungkin karena juga pengaruh dari medsos ya, mereka bisa dapat informasi tanpa misalkan kayak sekarang kan online semua, mereka tinggal buka laptop, tinggal buka HP bisa banyak informasi. Di YouTube juga banyak sekali. Yang mungkin kendala kita kalau masyarakat di level bawah yang tidak ada akses ke internet, akses apalagi mungkin listrik pun tidak ada. Itu yang mungkin kita sangat harapkan ada bantuan dari yang puskesmas setempat, memberdayakan bidan desanya untuk bisa turun, harus dicek lebih jauh untuk terhadap tingkat gizi masyarakat bayi dan balita. Nah, kalau tadi angka kematian seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dampak dari gizi buruk itu adalah salah satunya bayi mudah terserang penyakit ya, termasuk penyakit menular dan juga komplikasi yang lain yang sangat banyak. Bisa itu misalkan TBC ya, atau infeksi yang lain yang berat lain, itu yang memang akibatnya bisa salah satunya kematian seperti itu. Ya, jadi gizi buruk juga termasuk misalkan mudah ya semuanya apalagi tanpa imunisasi. Jadi daya tahannya sangat rendah. Jadi apapun penyakit bisa didapat oleh bayi-bayi atau anak yang dengan gizi buruk ini, seperti itu. Oke, baik. Dan Saudara Lun, kami masih akan kembali untuk membahas lebih jauh lagi mengenai gerakan keluarga mengukur pita lila balita Aceh Sayang Anak atau Gempita Asa. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 90,2 Serambi FM Laguna Britana.